Baik. Oke, saya mau coba sapa Pak Suparman Perangin-Angin sebagai kerabat dari Pak Bupati Langkat, Pak Terbit Rencana Perangin-Angin. Pak Suparman bisa dengar suara saya? Bisa jelas-jelas. Baik. Pak Suparman, dengan perkembangan selama berapa hari di belakangan ini ya, semua yang dikatakan tentang kerabat Pak Suparman, yaitu Pak Bupati sendiri, bagaimana dari kacamata Pak Suparman sebagai kerabat? Silahkan. Oh, gini dia, saya sangat prihatin sekali dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada di media massa sekarang ini, bahwa dikatakan di sini itu ada perbudakan modern, ada istilahnya apa lagi dibilang itu perbudakan modern, pekerja paksa, ada penyiksaan apa segala macam itu. Saya prihatin sekali. Nah, yang perlu saya tanyakan itu data itu sebetulnya itu pertama itu dari mana? Nah, karena pertama muncul itu kan kita nggak tahu. Dan Care sendiri itu menemukan data itu dari mana? Sementara Migran Care nggak pernah turun kemari. Mohon maaf, data yang mana Pak Suparman? Data yang dibilang itu perbudakan Oke. paksa, Oke. pekerja paksa itu kan tidak ada. Nah, boleh saya jelaskan dari awal itu. Ini perlu saya tegaskan bahwa apa yang dibilang ini tempat rehabilitasi dari awal itu kita tidak pernah tersebut ini tempat rehabilitasi. Kenapa? Karena Pak Bupati dalam YouTube-nya pun pernah mengatakan bahwa ini adalah tempat pembinaan dari penyalahgunaan narkoba. Saya mengerti dari aspek hukum itu. Kalau memang ini memang dikatakan rehabilitasi, memang dia harus menggunakan SOP dan standar yang khusus. Itu kalau rehabilitasi. Tapi kalau itu hanya kami buat dengan swadaya dana dari Pak Bupati sendiri, itu melakukan pembinaan mental dari pecandu-pecandu narkoba, itulah yang kami lakukan. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa dikatakan ada di media itu bahwa dipaksa untuk bekerja di lahan sawit. Pak Bupati tidak ada lahan sawitnya. Yang ada dia perusahaan sawit yang dia kembangkan. Nah, bagi warga yang menyerahkan keluarganya kemari, datang langsung kemari, datang dia kemari, mengantarkan keluarganya yang udah pecandu narkoba melalui ada ketentuan syarat dari kita. Itu kita terima. Syaratnya seperti apa Pak Suparman, bisa dibagi? Pak Bupati tidak pernah mengundang siapapun untuk dibina di sini. Tidak pernah sekalipun. Masyarakat yang datang untuk memohon kepada perwakilan dari Pak Bupati untuk keluarganya dibina. Jadi saya sangat miris sekali dengan apa pernyataan-pernyataan yang di luar sana. Nah, yang kedua, ada beberapa syarat, biar saya jelaskan, biar nanti Migran Care ini jangan sembarangan nuduh-nuduh gitu aja. Dia belum turun ke lapangan, dia udah bisa menyimpulkan apa yang terjadi. Jadi ini, saya pribadi, udah 8 hari ini saya diperiksa. Dari Komnas HAM, dari kepolisian. Biarkan mereka bekerja. Jangan kita langsung menjudge hal-hal yang langsung berbau yang negatif. Akhirnya polemiknya begitu luas. Seluruh Indonesia udah tahu, termasuk dibilang perdagangan orang ini segala macam, itu aneh sekali kita mendengarkan. Sekarang ini begini, perlu saya jelaskan, Pak Bupati tidak pernah menangkap atau memenjarakan siapapun. Halo? Itu ya. Halo Lei, sorry ya, saya mau tanya. Anda tahu nggak kalau yang namanya penjara atau yang namanya pusat rehabilitasi itu harus ada izin? Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus dilengkapi dengan segala sesuatu yang mengarah kepada rehabilitasi. Yang ketiga, dikatakan oleh Terbit Perangin-Angin bahwa setiap hari ada 100 orang yang datang ke sana untuk direhabilitasi. Artinya berapa banyak di daerah Langkat itu pecandu narkoba kalau 100 orang setiap hari datang untuk dibina. Ini kan enggak, kalau itu yang terjadi maka kemudian pertanyaannya adalah di mana pihak yang berwajib? Di mana kinerja BUMN di Langkat kalau sampai 100 orang setiap hari datang direhabilitasi? Ini kan hal yang mustahil.
Oke, Itu jadi tanya, coba deh itu ibu dijawab dulu. tanya sama mereka. Itu ibu Lah, tanya sama Anda mereka. kan sekerabatnya. Kenapa Anda tadi bicara bilang ini Loh, tidak ada, itu tidak ada? Ibu nanyanya sama kepolisian, sama BNN, bukan sama saya. Terus kalau kalau nggak sama kalau Anda, masalah- ngapain Anda masalah- ada di sini? Kenapa Anda bisa memberikan informasi tapi Anda nggak boleh ditanya? Ini kan nggak benar namanya. Loh, Janganlah lo. bukan hak saya untuk berbicara. Loh, kalau seperti nggak itu. punya hak, Oke. atas nama apa Anda bicara hari ini bilang bahwa migran care salah? Loh, saya bukan bilang migran care salah, tapi ada poinnya itu tadi bahwa dibilang di sini perdagangan manusia. Itu yang saya bantah. Oke, jadi saya mau tanya Bang Suparman, jadi memang izin ada atau tidak sebenarnya?